Dokter tahu Buya Hamka? Tahu. Menurut dokter dia baik atau jahat? Baik. Tapi dia pernah dirilis, dia pernah dilabelin pengkhianat negara. Oh. Menjual negara pada Malaysia. Oh. Dokter tahu Muhammad Nasir? Sering dengar. Tapi mungkin nggak tahu seperti Hamka. Okay. Buya Hamka dan Nasir sama-sama di Masyumi dulunya. Dan Nasir ini tokoh yang sangat penting. Perjanjian Romroyen dia kemudian berperan untuk mengembalikan Soekarno dan Hatta waktu itu lagi ditangkap sama Belanda. Dalam ketika kasusnya Republik Indonesia Serikat, dia menentang pendirian Republik Indonesia Serikat. Dia bilang harus NKRI. Padahal dia Muslim dan Masyumi. Tapi dia dilabel pembangkang negara juga. Satu pengkhianat negara, satu pembangkang negara. Dua-duanya masuk penjara. Dua-duanya masuk penjara, dan akhirnya apa terjadi? Masyumi dibubarin dan dianggap organisasi yang ya sama kayak sekarang. Organisasi yang memberontak terhadap negara. Hati sebenarnya bukan dibubarkan, tapi dicabut BHP-nya, dicabut badan hukumnya, sehingga dia tidak bisa resmi menjadi organisasi di Indonesia. Nah, tapi tidak dibubarkan. Seperti misalnya PKI. Kalau PKI kan organisasi terlarang ya, karena memang dia sudah pernah melakukan coup kan gitu kan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di Indonesia, perlu kita lihat lagi hubungan antara negara dan agama atau Islam dan pemerintah ini memang memiliki hubungan pasang surut. Nah, termasuk kemudian hubungan yang kenapa hati dibubarkan. Pertanyaannya kita balik. Kalau gitu kenapa waktu itu Masyumi dibubarkan? Karena dianggap berperan dalam PRRI Permesta, pemberontakan di Padang gitu kan ya. Bukan di Padang ya. Ya di Padang lah, Sumatera Barat lah ya. Nah, kalau pertanyaannya apa yang dilakukan oleh hati? Kenapa dibubarkan? Kan orang bingung. Karena sebutan memperjuangkan khilafah, taruhlah misalnya. Apa itu khilafah? Negara berdasarkan syariat Islam. Emang nggak boleh? Kalau memperjuangkan khilafah misalnya, atau memperjuangkan negara berdasarkan syariat Islam. Kalau nggak boleh, kenapa? Ini kan juga cuma pemikiran. Mereka nggak angkat senjata, mereka nggak main fisik dan segala macam. Ini kan pemikiran. Katanya kita demokrasi. Katanya kita boleh berpendapat. Nah, kalau pendapat kenapa harus dihukumi? Kan yang dihukumi perbuatan. Contoh misalnya, saya mau maling nggak bisa ditangkap dong. Katanya karena tidak sejalan dengan Pancasila. Nah, bagian mana yang nggak sejalannya? Makanya saya bilang gini, saya bingung. How come orang bisa bertentangan dengan Pancasila? Itu mustahil secara teoritis, Dok. Karena Pancasila adalah ide universal. Bahkan PKI pun tidak bisa bertentangan dengan Pancasila. Kok bisa begitu? Karena PKI ketika masih ada, Dan Aidit itu pernah menulis membela Pancasila. Dan Aidit itu punya buku, search aja di internet, judulnya Membela Pancasila. Dia adalah orang yang paling Pancasilais pada zamannya, dan dia PKI. Dan PKI punya cara untuk menginterpretasi Pancasila juga. Keadilan sosial bagi mereka adalah social justice versi komunis. Gitu kan ya, ketuhanan yang Maha Esa mereka punya versi sendiri. Nah, orang-orang Islam juga punya versi sendiri. Itu sama kayak orang Palembang lah, ketika pergi keluar terus bilang, jangan lupa makan cuko. Itu gimana cara bantahnya? Makan cuko tidak sesuai dengan Islam, nggak bisa. Itu cuma nasihat seorang bapak pada anaknya. Pancasila sesederhana itu, nggak mungkin orang bisa menentang Pancasila. Bro, sulit gak jadi lo sih? Udah mata sipit, Muslim, mualaf, terus sekarang jadi ustadz lagi kayak gitu. Jadi kayak yang dulu tentang nih banyak nih. Ya, bagi saya, selama saya bisa damai dengan diri saya sendiri, rasanya yang orang luar nggak bisa mengganggu kedamaian itu. Nah, problemnya adalah bagi saya ketika saya udah tahu dengan Islam, saya sempat galau dong. Ketika saya sudah tahu dengan Islam, mau masuk Islam atau tidak. Dan kegalauan itu lebih parah daripada yang saya hadapin sekarang. Jadi kalau ada orang dia punya masalah dengan dirinya sendiri, dia udah tahu mana yang benar, dia tahu mana yang salah, tapi dia nggak berpihak pada yang benar, itu problemnya besar sekali. Dan kita hadapin setiap waktu. Kalau kita problem sama orang lain, kita bisa istirahat. Sebentar, istirahat dulu yuk.